Yang kita akan sama-sama sedikit memasuki acara pemberangkatan ini, biar kebenaran firman Tuhan boleh membekali lagi dan membangun iman kita. Bahwa kita masih punya pengharapan untuk ketemu dengan kasih kita. Kita akan naikkan satu pujian secara terima kasih Yesus, dan nanti kita awali dari dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Sekali lagi terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Sama-sama terima kasih Yesus anugerah yang Kau beri hari ini. Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami undang jemaat sama-sama bangkit berdiri. Menurutkan Kau beri hari ini. Tuhan adakan syukur bagi-Mu sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Syukur bagi-Mu. Bapa di surga, kembali kami boleh menaikkan ucapan seperti Engkau ajarkan di dalam firman, dalam segala hal hendaknya Engkau mengucap syukur, dan itu yang menjadi kebenaran. Kami sadar Tuhan, bukan di saat-saat kami senang, di saat-saat kami berkumpul, di saat-saat kami berkata mengucap syukur, tetapi ada saatnya sesuatu yang kami tidak mengharapkan, tapi mau tidak mau Engkau izinkan terjadi Tuhan. Tapi kami belajar tetap mengucap syukur, karena di balik segala sesuatu Tuhan, itu akan mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau. Kami percaya bahkan curahkan berkat-berkat-Mu dalam ibadah kami pagi hari ini. Serahkan sebentar yang akan mengantar kami dalam pujian sejenak, bahkan renungan firman-Mu. Ya Roh Kudus boleh tuntun, Roh Kudus boleh pimpin, sehingga setiap acara ini boleh jadi berkat yang besar dalam hidup kami. Bahkan seluruh jemaat-Mu, khususnya istri, anak, menantu, cucu, keluarga besar yang ditinggalkan kekasih kami. Kami akan mulai ibadah kami dengan ucapan syukur dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, menjadi juru selamat dunia ini, juru selamat kami. Yang percaya bersama-sama saya katakan amin. Silakan dulu, sebentar pelayanan pujian dan musik akan dilayani oleh Bapak Hadi Diana. Silakan. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian Tuhan, kita akan naikkan pujian di dalam lebaran yang kita nomor 18. Jam kehidupan diputar sekali dan tak seorang pun tahu kapan kan berhenti. Demikian juga
Kita semua kita akan tidak tahu juga. Suatu kali kita akan harus menghadap kepada Khaliknya atau kepada Allah. Dengan pujian ini, dengan iman dan kita menghayati lagi ini. Jam kehidupan diputar sekali, dan tak seorang pun tahu kapan kan berhenti. Mungkin hari ini, mungkin esok, mungkin nanti, cepat atau lambat, tak seorang tahu. Di lawan dunia bait kedua, jam kehidupan diputar sekali, dan tak seorang pun tahu kapan kan berhenti. Sadarilah kawan, hidup ini tak terulang. Sekarang waktunya yang kau miliki. Sekarang waktunya, milikilah, milikilah kasih Yesus, amin, yang menjadikan hidupmu berarti. Bekerjalah di ladangnya, agar hidup tiada percuma. Oh, milikilah, milikilah kasih Yesus yang menjadikan hidupmu berarti. Bekerjalah di ladangnya, agar hidup tiada percuma. Berhidup agar hidup tiada percuma. Oh, haleluya. Agar hidup tiada percuma. Pesan dari lagu ini, milikilah Yesus, dialah segalanya. Kalau saudara saya memiliki Yesus, apapun yang terjadi dalam dunia ini, saudara tidak akan bimbang, saudara tidak akan takut. Percaya kepada Yesus. Amin. Haleluya. Naikkan pujian berikutnya, yaitu Tuhan bukan waktu. Nomor 5. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Dan kalau kita menganggap, oh aku masih bisa begini, aku bisa begitu. Tapi kalau waktu Tuhan, jangan bisa mengelak. Oleh itu, percayalah kepada Tuhan. Ayo kita naikkan pujian ketiga. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Amin. Haleluya. Tetap setia mengandalkannya. Amin. Haleluya. Segala yang terjadi, segala yang
terjadi di hidupku. Janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya pada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi, segala terjadi di hidupku. Amin. Haleluya. Janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Semua akan indah pada waktunya. Amin. Semua akan indah pada waktunya. Semua akan indah pada waktunya. Semua akan indah pada waktunya. Ntar kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, di tempat duka ini Tuhan, Engkau persatukan kami. Semuanya biar kami menyikapi peristiwa ini Tuhan, dengan hati yang penuh ucap syukur dan hati yang bijaksana menyikapi ini Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan dipersiapkan kembali dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu, supaya bisa kami pakai, supaya menjadi pegangan bagi kehidupan kami selama kami masih ada di dalam dunia ini Tuhan. Berkati perkabungan pada pagi hari ini, dari awal pertengahan hingga akhirnya sampai di pemakaman. Tuhan menyertai, berkati, berikan penghiburan bagi keluarga, kekasih yang ditinggalkan. Tuhan Yesus berkati anak-anak, istri, calon menantu mungkin, ya cucu-cucunya Tuhan berkati. Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu, biar Engkau menjadi pengganti, penghiburan dan kekuatan. Terima kasih Bapak, berfirman-Lah, kami akan siap mendengarkan firman-Mu. Dengan itu ucapan syukur, kami mohonkan semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berfirman-Lah Tuhan, kami siap mendengar. Semua yakin percaya, katakan amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian, sidang perkabungan yang dikasihi Tuhan. Sebelum jenazah kita berangkatkan, kita akan mendengar renungan firman Tuhan. Yang akan kita beri judul 7 keberuntungan bagi orang yang sudah memiliki Yesus. Kita akan lihat satu persatu. Yang pertama, Filipi 1:21 mengatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tidak ada, saudara, jaminan di dunia ini yang seperti ini. Kalau asuransi, saya ingat, bagiku hidup membayar premi, kalau mati, saya tidak tahu uangnya memakai, saudara. Ya, tapi di dalam Yesus ada jaminan yang luar biasa. Mati itu justru beruntung. Mengapa kok beruntung? Sebab kita menerima pahala dan mahkota dan tinggal di surga selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara memikirkan apa ya kalau tinggal di surga? Oh mungkin gini Pak, seperti di Citraland Pak, rumah yang paling mahal mungkin 3 miliar ke atas Pak. Enggak Bapak Ibu Saudara ya, kita semua di sini pakai penutup seperti ini. Iya, saya merindukan kita sampai hampir 2 tahun. Kalau saya melayani di gereja ya harus pakai gini juga ya. Di mana-mana di Keputih ya pakai gini. Tapi saya beritahu pagi hari ini, di surga kita bebas masker. Amin. Saudara jangan repot-repot ya. Saya mau bawa masker yang paling bagus ya. Yang di sini ada lesnya loh, kayak stainless yang mahal ya. Enggak usah Bapak Saudara ya. Di surga bebas penyakit. Yang pertama, kita adalah orang yang sangat beruntung. Kalau sudah memiliki Yesus, kalau sudah bertanya Yesus, dan setia sampai ke akhir, rumah kita di surga, saudara. Bahkan di dunia ini kita sudah merasa, saudara. Efesus 2 ayat 6, ya. Walaupun kita masih di dunia, tapi hati kita ini ada surganya.
Saya sangat bersyukur, saudara ya. Tuhan memberi sukacita dalam hati kita, dalam pikiran kita. Haleluya. Yang kedua, bebas penyakit. Ya, tidak ada di surga penularan penyakit. Bahkan di Yesaya 11 ayat 9, tidak ada laknat atau jahat di sana. Luar biasa, saudara. Luar biasa. Yaitu makanya Yesus turun ke dunia itu menyediakan tempat bagi kita. Saudara. Yang pertama, kita berharga di mata Tuhan. Ya. Yang kedua, kita sangat beruntung, saudara, kalau memiliki Yesus. Yang ketiga, kita menempati negeri yang bebas dari penyakit. Yang keempat, kita menempati negeri yang bebas dengan air mata, saudara. Tidak ada di dunia ini negeri yang di Swiss yang indah dulu terkenal paling aman itu, mereka juga ada air mata. Tidak ada negeri yang bebas COVID, saudara. Semua itu melanda. Semua itu melanda. Tetapi kita akan memasuki negeri yang bebas penyakit. Luar biasa. Ada seorang hamba Tuhan yang saking kagumnya akan firman Tuhan, janji Tuhan, menamakan gerejanya itu masa depan cerah, Bapak Ibu Saudara. Memang masa depan kita itu begitu cerah. Oleh sebab itu, kita yang sudah dipenuhi Roh Kudus itu, aduh, hati kita itu kadang-kadang berkobar-kobar, berapi-api, senang. Ya, di Wahyu 21 ayat yang keempat, negeri yang bebas dengan air mata. Itu negeri yang akan kita tuju, saudara. Saudara tidak usah memikirkan rekening listrik, bayar air, ya, listrik pakai token atau tidak usah, saudara. Jadi jangan bingung. Di sana itu lebih indah. Ya. Pakaian kita itu kekal, saudara. Apa ada orang? Kita jadi tidak usah bingung dengan laundry, cuci baju, saudara. Di sana itu pakaiannya kemuliaan dan tidak bisa berbau. Luar biasa, saudara. Kita lebih dari menginap di hotel bintang berapa, saudara, yang paling tinggi. Itu surga indah, aman, sejahtera di sana. Lalu yang keempat, kita akan tinggal di negeri yang tidak ada perkabungan atau kematian. Ayatnya tetap sama, Wahyu 21 ayat yang keempat. Memang ayat 4 ini banyak hal yang menjanjikan yang luar biasa, saudara. Lalu yang keenam, kita akan tinggal bersama-sama dengan Allah. Berapa? 1 bulan? 2 bulan? Tidak, saudara. Forever. Selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Oh, itu indah. Coba akan saya bacakan. Wahyu 21 ayat ketiga. Maka aku dengar suara besar daripada aras itu mengatakan, ingatlah bahwa tempat kediaman Allah itu bersama-sama dengan manusia. Luar biasa, saudara. Siapa kita kok mau tinggal dengan Allah? Tapi karena Yesus sudah menebus kita dengan darahnya yang sangat mahal. 1 Petrus 1 ayat 18. Mahal, saudara. Ada orang yang paling kaya di dunia ini. Sekarang saya baca lihat di Google, Elon Musk. Orang paling kaya dunia, sedunia. Kekayaannya 2.000 sekian triliun. Lalu saya lihat, apakah Elon Musk itu keturunan dari orang Yahudi ya? Saya coba gitu aja, saudara. Oh iya, ternyata betul, saudara ya. Jadi keturunan dari bangsa Yahudi, karena itu orang yang pintar sedunia, saudara. Saudara tahu Einstein? Ya, itu orang yang pintar. Ini mengapa saya katakan dengan orang yang paling kaya ini? Walaupun paling kaya sekalipun, kalau mereka tidak kenal Yesus, mereka tidak bisa menempati dengan ayat-ayat yang sudah saya sebutkan ini, saudara. Di Matius 16:26 mengatakan, apakah untungnya seorang mendapat seisi dunia ini, tapi jiwanya binasa, saudara. Seluruh dunia ini loh dijual untuk menyelamatkan satu orang, tidak bisa, saudara. Karena sangat mahal keselamatan itu. Oleh sebab itu Bapak mengizinkan putranya yang tunggal turun ke dunia. Cuma untuk apa, saudara? Tumbuh dari kecil sampai 33,5 tahun kira-kira, lalu dikorbankan. Bayangkan, saudara. Itu orang luar biasa. Perkataannya itu penuh dengan kuasa. Ya. Kalau saudara nanti pergi ke Kembang Kuning, lalu saudara, hei, kuburan ini bangkitlah yang di dalamnya. Oh, tidak bangkit, saudara. Tapi kalau Lazarus dipanggil Yesus, bangkit, saudara, keluar.
Itu kata-kata yang penuh kuasa. Dan dialah juru selamat dunia. Kisah 4:12 mengatakan, di bawah kolong langit, di atas bumi, tidak ada nama yang bisa menyelamatkan kecuali nama Yesus. Ya, itu tidak nakalan, sudah. Orang Kristen itu kata-katanya nakalan ya. Cuma Yesus kan memang hanya dia jalannya. Oleh sebab itu kita harus punya tiket ke surga, saudara. Tiketnya yang bawa siapa? Yang bawa tiketnya Tuhan Yesus. Kuncinya yang membawa Yesus. Oleh sebab itu Bapak Tio Hanliang ya, sudah dipanggil Tuhan. Waktunya sudah selesai di dunia. Ini nak, kuncinya masuklah ke dalam kamarmu. Sabatlah, hei hambaku yang baik, masuklah ke dalam kesukaan Tuhanmu. Tinggal menerima, indah. Coba bisa ngebel pakai HP, saudara. Atau WA itu, waduh, istri, cucu, menantu senang, saudara. Tapi masalahnya sekarang belum bisa. Iya, tapi percayalah, ini bukan perpisian untuk selamanya. Tapi nanti kalau kita tetap setia mengiring Yesus, kita akan berjumpa dengan Bapak Tio Hanliang. Amin, saudara. Saudara percaya, ya, firman Tuhan itu, ya dan amin. Peganglah, saudara. Kita sudah punya surga, mulai di dalam dunia ini. Ini luar biasa loh. Orang lain tidak bisa seperti kita, saudara. Apa Pak, surga? Kita di dunia krisis kayak gini, usaha turun semua kok surga-surga. Tidak, kita punya surga. Karena kita memiliki Yesus. Tadi lagu, milikilah kasih Yesus yang menjadikan hidupmu berarti. Ya, kalau kita memiliki Yesus, kalau kita memakai waktu yang ada dengan baik, kita tidak akan sia-sia, saudara. Ya, amin. Mari kita bangkit berdiri semua. Kita akan nyanyi lagu hidup ini adalah kesempatan. Nomor 3, Bapak Ibu Saudara. Ini adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Katakan sekali lagi, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku, haleluya, selagi aku masih kuat. Bila saatnya Tuhan, bila saatnya nanti, ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku, oh Tuhan, selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti, ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Katakan, hidup ini sudah jadi berkat. Sekali lagi katakan, hidup ini sudah jadi berkat. Terima kasih Bapa di dalam surga. Begitu indah janji di dalam firman-Mu Tuhan. Kita tidak akan berpisah untuk selamanya. Tapi orang-orang-Mu yang kudus, orang-orang-Mu yang suci akan bertemu kembali
dan di surga saling mengasihi. Tidak ada benci di sana, tapi sukacita indah kekal selama-lamanya. Ini janji yang luar biasa dan sudah kami miliki yang percaya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau menghiburkan keluarga yang ditinggalkan, buat istri dan anak-anak, cucu menantu semua, biar mereka semakin mengasihi Tuhan, cinta Tuhan, sampai ke akhir Tuhan. Biar mereka semua ketemu dengan engkongnya yang tercinta, suami yang tercinta, papa yang tercinta. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu, Engkau baik. Saudara, kami akan memberangkatkan jenazah ini ke Kembang Kuning, biar penyertaanmu, perlindunganmu atas kami semua, sampai di tempat Kembang Kuning dengan selamat, tidak kurang suatu apa. Terpujilah namamu, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, semua yakin dan percaya. Kita katakan sama-sama, amin. Diserahkan kepada petugas. Ya baik, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada banyak yang telah melayani dalam ibadah pelepasan dari jenazah almarhum terkasih Bapak Handoyo Tirtawati Surya pada kesempatan pagi hari ini. Kiranya setiap keyakinan yang telah disampaikan beliau dapat menjadi kekuatan, kelegaan serta penghiburan bagi kita semua, khususnya keluarga yang ditinggalkan. Dan sebentar bagi jenazah dari almarhum akan kita berangkatkan menuju tempat peristirahatannya yang terakhir, tepatnya di tempat pemakaman Kristen Kembang Kuning Surabaya. Sebelumnya kami undang kepada Bapak serta Ibu yang kiranya berkenan untuk diabadikan gambarnya yang nantinya dapat menjadi kenang-kenangan bagi keluarga. Kami persilakan. Mungkin yang baru saja datang. Ya, mari silakan kepada Bapak serta Ibu, mungkin dari saudara, keponakan atau family yang kiranya berkenan untuk diabadikan gambarnya yang nantinya dapat menjadi kenang-kenangan bagi keluarga. Kami silakan. Ya, mari silakan Bapak. Ya, baik, pandangan seluruhnya diarahkan ke kamera. Ya, terima kasih. Maskernya bisa dikenakan kembali. Untuk yang lainnya, mari kami persilakan. Ya, mari untuk yang lainnya, Bapak Ibu, keponakan-keponakan.
Iya, mari Bapak serta Ibu yang lainnya, saudara, famili, keponakan-keponakan, cucu keponakan. Punya pandangan, jarakkan kamera. Pandangan. Ya, baik, selanjutnya kami undang dengan hormat Bapak Pendeta maupun tim pelayanan dari gereja untuk kiranya dapat bersama-sama untuk diabadikan gambarnya yang nantinya dapat menjadi kenang-kenangan bagi keluarga. Ya, mari, Pak. Baik, pandangan diarahkan ke kamera seluruhnya. Iya, terima kasih. Ya, mungkin masih ada yang lainnya kepada Bapak serta Ibu yang kiranya berkenan untuk diabadikan gambarnya yang nantinya dapat menjadi kenang-kenangan bagi keluarga. Kami silakan. Sebelum nantinya peti jenazah dari almarhum terkasih Bapak Handoyo Tirto Adi Surya kita berangkatkan ke tempat pemakaman. Ya, pandangan ke kamera seluruhnya. Ya, terima kasih. Masih ada yang lainnya? Ya, silakan Ibu. Ya, sebentar, ditahan dulu. Ya, terima kasih. Ya, baik. Peti jenazah akan kita berangkatkan menuju tempat pemakaman. Sebelumnya kami undang petugas-petugas untuk dapat mempersiapkan diri. Dan juga kami undang pembawa foto beserta pembawa bunga tabur. Sis, Dan juga perlu kami sampaikan kepada Bapak serta Ibu sedang bergabung aku lip sync ya. almarhum terkasih Ya, Dek. Bapak Ya, Cek. Ya, kok.
Punya aku anuan sis pinan sis ben aku bisa ngeliat gede. Sis bisa punya aku mbok pin sis. Wes tak oh. Oh ya dibawa bisa. Ya, Bu. Thank you ya. Yon ikuti rombongan. Gak apa-apa. Yo, katanya siap-siap sih. Udah ada spiral. Oh iya, thank you. Oh. Ada Kak Bayu ya? Oh. Foto di depan dah. Iya. Basah. Awas Neto. Wih, akeh sih. Cece. Tepo. Guyung-guyung.
Ini jalan masuk ISIS. Ya, kok. Tangerang ini. Chiu Bun Chuan. Ambil ini. Ho Biao Jing. Ya. Masuk cukup rusuk. Di mana Pak nanti? Di sini. On record semua. Ben kita gak kesasar. Timbun ya. Rapi-rapi. Iya. Menanti di telepon Bang Bejo. Ini tengah nih Cemeri, Siskan loh. Ini Mami. Halo. Oh, di atas. Sebelum ibadah dimulai, mungkin dari keluarga berkenan untuk diabadikan kabarnya terlebih dahulu dari istri, anak-anak, menantu. Iya. Ya aku nyari kok jadi kak ketok kamera nggak ketok itu nanti itu kan dan kenang-kenangannya kan itu Geseran sedikit kata ada enak-enak sama sekali Di belakangnya, Bos. nah sini aja di kamu sini loh sini Didi sini loh enggak sini aja Didi
Ya, terima kasih. Selanjutnya saudara, kami silakan untuk bersama-sama. Ayo, Mami. Untuk diambilkan gambarnya. 6 dhisik itu. Ayo golek AO. Lu ndak saudara iki 6. Itu ambil golek abet itu. Hah? Mana? Aku tuh pakai handphone Kevin aja lho di layarnya mah. Kevin. Apa? Oh, apa di sana? Boleh api di sini nih. Di anu. Yo, masker. Boleh apa sini? Ah, kami di depan aja. Apa pendek kok. Coba ada topi foto aja. Memang. Ayo, lihat sini. Ayo, lihat sini. Tidak bisa. Lagi, 1, 2. Ditahan dulu. Sebentar seluruhnya. Kebetulan di sini loh sebelah mati. Ya ini tak ulang. Maksudnya kamera yang ini yang belum. Oh, saudara. Iya, tapi yang kelihatan. Kamera seluruhnya. 1, 2, 3. Sekali lagi. Satu lagi. Bel itu sesuai Bel. Gantian Bel itu Bel. Lepak nol. 1, 2, 3. Entah nih. 1, 2, 3. Wis. Saudara ipar, keponakan-keponakan. Awal itu konten terus. Suruh nanya itu pendek. Ayo, boleh update itu, boleh update. Ada kamera. Ayo, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ayo bujur langsung Mas. Rengkar maupun keponakan-keponakan, silakan bersama-sama. Mulai-mulai. Itu kan Ertina. Weh, udah, ayo. Kan nggak ada bocor. Tidak apa-apa, Melo. Ya cari lagi lah. Kamera aku nggak ada. Aku cek ya. Oke. Pada seluruhnya kamera. Masker, buka masker. Boleh AO sini sedikit. Ya, dah, sip. Gantian. 1, 2. 1, 2. 1, 2.
Ayo Aldo. Lihat kamera 1 2. Lihat kamera 1 2. 1 2 1 2 Kenakan bantu keponakan. Itu nah ini tuh. Itu nah itu loh, boleh api. Boleh foto nah itu. Oh iya, itu kan dulur. Mana? Iya, ambil kimchi. Iya, sudah. Masukkan. Del, video Del. Lihat kamera 1 2 1 2 1 2. Iya, terima kasih. Untuk family yang lainnya, kami silakan. Gitu enak. Awas. Aku melambai. Agak nanas jangan apa-apa. Jangan apa-apa. Ini Ronald sini. Ronald sini. Ya, seluruhnya pandangan diarahkan ke kamera. Yang di depan bisa jongkok. Yang di depan bisa jongkok. Fotonya nggak kelihatan. Nggak apa-apa lah ini. Iya, nggak apa-apa, nggak kelihatan. Fotonya nggak kelihatan kalau berdiri. Kalau berdiri fotonya nggak kelihatan. Jongkok. Yang kecil aja. Gini aja. Pinggir. Ayo 1 2. Oke. Dari keluarga Mas Agus, maskernya bisa dipakai kembali. Ya, untuk untuk desain bisa bersama-sama dengan keluarga. Untuk diabadikan gambarnya. Apa mama? Apa yang dilihat? Besan nih. Ini besan. Kamu. Ini orang dua. Ya, terima kasih. Mari untuk Bapak Ibu Besan. Ya, terima kasih. Maskernya bisa dipakai kembali. Untuk yang lainnya masih ada? Ya baik, ibadah
pemakaman dari peti jenazah almarhum Bapak Handoyo Tirto Adi Surya. Akan kita mulai, kembali kami undang untuk keluarga bisa lebih mendekat lagi di depan. Ya baik, waktu dan tempat kami persilakan kepada hambanya yang akan melayani. Shalom, sidang perkabungan yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan sudah mengenal sampai tempat ini. Kita akan masuk dalam kita akan menyanyi lagu nomor 19. 19 sudah kita siap sedia. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Sudahkah kita siap sedia? Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap pada. Mari kita sembah, mari kita sembah Yesus di hadapan tata kemuliaan yang selama waktu ini masih ada. Kita bernapas di dalam dunia. Mari kita sembah Yesus. Mari kita sembah Yesus. Ya Raja. Di hadapan tata kemuliaan yang selama waktu ini masih ada menyembah Yesus selama-lamanya, menyembah Yesus selama-lamanya. Tapi katakan menyembah Yesus selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, saya mau bertanya, apakah saudara sudah siap? Ini cuma intermezzo, Bapak Ibu Saudara. Misalnya 2 jam lagi Tuhan panggil, Bapak Ibu Saudara sudah siap? Belum. Lagu ini mengatakan kita harus tetap siap. Matius 24:42 mengatakan, berjaga-jagalah kamu, sebab kamu tidak tahu jam berapa Tuhanmu datang. Jam berapa Tuhan memanggil kita. Tugas kita adalah siap sedia. Amin. Kita akan nyanyi lagu berikutnya. Saya kira sudah hafal semua. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya nomor 10. Bapak. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Dari depan katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Panggil dia Papa,
Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Oh ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Bapak Ibu Saudara, bagaimana caranya kita siap sedia menunggu kedatangan Tuhan, baik secara umum atau secara pribadi. Ada janji Tuhan, kematian orang beriman tidak usah masuk kuburan. Masuk mana? Masuk dalam pengangkatan. 1 Korintus 15:51. Ya, itu hal yang indah. Tapi itu diperuntukkan bagi semua orang yang layak untuk itu. Tapi tugas kita harus siap sedia. Tugas kita di dunia itu bersedia. Kita harus cinta Yesus selamanya. Kalau kita sudah mengasihi Yesus, kita dekat dengan Yesus, terserah jam berapa dia. Jam kehidupan kita mau diberhentikan di tahun berapa, jam berapa, tahun 2022 kita tidak tahu. Tugas kita adalah aku mau cinta Yesus selamanya. Amin. Bapak Saudara mau? Ya, rupa-rupanya rasa-rasa menjawab. Oke. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Oh ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi katakan pakailah sesuai dengan rencanamu. Terima kasih Bapa dalam surga. Biar kami mempersiapkan diri kami masing-masing untuk menghadap Engkau kapanpun Tuhan kami tidak tahu. Tugas kami adalah siap sedia. Kalau waktunya itu datang, kami tidak takut, kami tidak gentar, karena itu adalah pindah ke tempat yang mulia kekal selama-lamanya, yaitu di surga. Terima kasih Tuhan. Waktunya Engkau berfirman bagi kami, urapi hamba-Mu, sampaikan pesan-pesan-Mu, sampaikan kata-kata-Mu untuk menghiburkan keluarga yang ditinggalkan dan untuk kami semua. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, semua yakin dan percaya, katakan amin. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Nathanael. Sidang pergabungan yang dikasihi oleh Tuhan, sebentar kita akan bersama-sama menitipkan jenazah almarhum yang terkasih, yaitu Bapak Johan Liang, di tempat ini. Mengapa saya katakan dititipkan dia? Karena seperti dikatakan 1 Tesalonika pasal yang ke-4 ayat yang ke-16, di situ diceritakan pada waktu Tuhan datang kali yang kedua, orang yang mati di dalam Tuhan akan dibangkitkan. Dan kita yang masih hidup oleh anugerah Tuhan, tadi sudah disampaikan, oleh anugerah Tuhan, kita akan hidup tidak melalui kematian. Oleh sebab itu, biar kita baik yang satu saat dipanggil oleh Tuhan secara pribadi atau secara umum, biar kita boleh mempersiapkan diri kita baik-baik untuk ketemu dengan Dia. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya akan sampaikan satu kebenaran firman Tuhan untuk mengingatkan kita semuanya. Seperti pujian tadi mengatakan bahwa hidup itu adalah kesempatan. Coba kita akan lihat, saya akan bacakan itu di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat yang ke-10. Nah, ini maaf saya, begini lebih jelas semua kelihatan ya. Pengkhotbah pasal 9 ayat yang ke-10, di situ dikatakan demikian, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati kemana engkau pergi. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca ayat ini baik-baik,
kita bisa melihat, kita bisa mendapatkan satu kebenaran bahwa hidup itu adalah kesempatan. Ya. Jadi kalau sudah seperti ini, kesempatan itu habis, saudara-saudara. Cuma yang menjadi pertanyaan kita, apakah kita sudah pakai kesempatan itu baik-baik, saudara-saudara? Kalau kita lihat secara umum orang di dalam dunia ini, hidup punya tujuan cuma satu, saudara, supaya keberkatan dan mendapat sesuatu di dalam dunia ini. Meskipun itu sifatnya sementara, tidak ada satupun yang dibawa oleh mereka pada waktu seseorang dipanggil oleh Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan itu adalah kesia-siaan. Apa yang kita kumpulkan, apa yang kita dapat, dan orang lain akan menikmati berkat itu. Saudara-saudara, jadi kita kembali lagi, semuanya itu terbatas. Semuanya itu fasilitas untuk sementara kita hidup di dalam dunia ini. Ya, tadi disinggung masalahnya kita itu mati di dalam Kristus itu satu keuntungan, saudara-saudara. Jadi bukan cuma kita cari keuntungan di dalam dunia boleh, saudara. Jadi bukan orang Kristen, jangan cari untung, dosa. Enggak, saudara. Enggak ada ayatnya seperti itu. Karena itu kebutuhan hidup kita sementara. Kita perlu sandang, pangan, dan papan, saudara-saudara. Tapi bukan cuma hanya sekedar mengumpulkan sesuatu yang seakan-akan kita masih hidup 1000 tahun lagi. Nah, ini yang seringkali manusia kerjakan. Mereka cuma pikir bahwa hidup itu cuma di dalam dunia ini, saudara. Enggak seperti itu, saudara. Oleh sebab itu kita yang ada di tempat ini, kita sama-sama merenungkan, saudara. Sebab satu kali kita akan dipanggil seperti saudara kita yang kekasih. Jadi seperti antrian panjang, kita nggak tahu kapan itu. Bukan seperti antrian di dokter. Kalau nanti nomornya 100, tanya sama susternya, sus, jam berapa, sus? Oh, nomor 100 ini kira-kira, sekarang nggak ada ya, saudara, karena pandemi nggak dibatasi. Dulu pasiennya sampai banyak, saudara. Sampai dokternya kewalahan, sampai menganalisa, sampai kelewatan, karena terlalu kesel. Saudara. Sekarang nggak dibatasi, tapi harganya dinaikkan, saudara. Sami mawon. Saudara-saudara, kita lihat, kalau kita tanya, oh nomor 100 Pak, sebentar lagi. Nanti Bapak kira-kira setengah jam lagi. Itu kalau antri dokter, saudara. Tapi kalau antri dipanggil Tuhan, kita nggak tahu. Tadi dikatakan hendaknya kamu berjaga-jaga. Sebab nggak tahu kapan Tuhan panggil dalam hidup kita. Kita jalan-jalan, makan bersama-sama, pulang, tahu-tahu saudara yang gandeng dengan kita dipanggil Tuhan. Tahu, kaget. Seperti wakil gembala di tempat kami, saudara. Sempat ngobrol, jam 3 makan, nganterin saudara, istrinya, jam makan. Jam 11, tak tahu merasa tidak enak, tahu-tahu dipanggil Tuhan. Mungkin saudara kenal dengan Bapak Eliezer, saudara-saudara. Ya, sudah lihat, kita nggak tahu. Maka oleh sebab itu kita jangan main-main dengan hidup ini. Ya, saudara mungkin, saya masih muda kok. Ya toh? Biasanya memang yang mati usia tua, saudara. Tapi kematian tidak pernah pandang bulu. Yang muda pun bisa dipanggil itu. Ya, oleh sebab itu kita diingatkan dengan kesempatan yang pendek ini, saudara. Jangan seperti yang dikatakan di dalam Lukas 16. Coba saya akan bacakan, saudara. Tadi sudah disinggung oleh hambanya di sana tadi ya. Kemudian dia mengatakan kepada satu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya, dan bertanya dalam hatinya, apa yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak punya tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan kuperbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, aku akan mendirikannya lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata, jiwaku ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi di situ dikatakan, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apakah yang telah kau sediakan? Untuk siapakah itu nanti? Saudara-saudara, seperti yang saya singgung tadi, saudara, kita tidak akan bisa bawa semuanya itu, saudara. Kalau seperti raja-raja Firaun, saudara, di Mesir, dia bawa semua kekayaan, dimasukkan ke dalam piramid. Pada waktu itu tidak ada teknologi atau maling yang pintar.
Tapi sekarang semua kekayaan Firaun habis. Saudara. Banyak maling-maling yang pinter banget untuk ambil semua. Dinikmati oleh orang lain. Makanya ini adalah kesia-siaan. Tetapi satu hal yang lebih penting dikatakan oleh firman Tuhan. Di dalam Wahyu pasal 14-13, orang yang mati di dalam Tuhan bukan cuma saja berhenti dari segala kelelahannya. Kalau kita berbuat apa-apa untuk Tuhan, itu tidak akan diambil oleh dunia ini. Tapi akan ikut menyertai kita sampai selesai. Jadi hidup itu kesempatan, saudara. Kesempatan untuk kita melakukan kehendak Tuhan. Makanya dikatakan di dalam Kolose pasal yang ketiga, ya, pada waktu kita percaya Tuhan, Tuhan ingatkan, carilah perkara-perkara di atas, di mana Kristus ada. Jangan di bumi, saudara-saudara, yang akan dimakan dengan gegap dan karat. Meskipun itu sesuatu yang penting di dalam hidup kita, selagi hidup dalam dunia. Tapi jangan lupa, saudara-saudara, mempersiapkan hidup yang akan datang. Saudara-saudara, dan itu ditentukan di saat kita hidup. Kalau saudara baca di dalam Lukas 16 ayat 22 sampai akhir, saudara, di situ diceritakan ini orang kaya yang dikatakan di dalam Lukas 12. Pada waktu dia mati, saudara, semua kekayaannya tidak mengikuti mereka. Bahkan wibawanya, bahkan apa yang dikerjakan oleh orang-orang di bawahnya, tidak bisa dia nikmati. Saudara. Bahkan dia bilang, Pak Abraham, celupkan itu tangan dari Lazarus, suruh mereka, sebab aku terlalu tersiksa di tempat ini. Bukankah dia orang kaya? Bukankah dia biasa mampu untuk berbuat sesuatu? Tapi sudah tidak ada kesempatan. Bahkan kalau saudara baca, dia sampai kata, kalau begitu Pak Abraham, tolong ada, ini orang mati dibangkitkan, gitu kira-kira. Ya, saudara bisa baca. Ya. Masih ada 5 saudaraku yang belum percaya. Jangan sampai dia akan menyesal seperti aku. Saudara bayangkan, di masa hidupnya nggak pernah, apalagi mau gubris Lazarus. Siapa itu Lazarus? Saudara, ini saudaranya sendiri pun tidak digubris. Kita lihat. Baru mati, hatinya berbelas kasihan. Tapi firman Tuhan tadi katakan apa? Selagi masih hidup, kerjakan itu. Berbuatlah itu, saudara. Baik anak-anak, perhatikan orang tuamu. Selagi hidup, berikan yang terbaik buat mereka. Jangan dipilihkan yang, wah, nggak penting, mama nggak suka. Suka, nggak suka, berikan yang terbaik. Jangan sampai nanti kalau sudah mati, di mejanya dikasih yang baik, nggak ada yang makan. Saudara, kesempatan itu masih hidup. Anak-anak semua perhatikan, kesempatan itu masih hidup. Ini orang-orang yang sudah pernah berbuat apa-apa sehingga saudara sampai ini ada sebagaimana. Perhatikan, itu kesempatan-kesempatan kita untuk mengasihi orang-orang yang sudah mencintai kita. Apalagi kepada Tuhan. Haleluya. Oleh sebab itu, pakailah kesempatan ini baik-baik. Jangan disia-siakan, saudara. Jangan disia-siakan. Kita sudah percaya Tuhan, tapi motifnya sudah lain, saudara. Kita tidak lagi orang Surabaya, tapi disebut orang Malang. Karena dikatakan apa? Dengan kita percaya Tuhan, kita cuma mengharapkan untuk perkara-perkara yang fana. Itu rugi, saudara. Karena Tuhan memberikan fasilitas itu lebih daripada semuanya. Kalau kaya, saudara, nggak perlu Tuhan Yesus, saya katakan. Di Malang sana banyak toh untuk pesugihan yang bisa membuat orang kaya. Tahu, saudara. Itu yang dikatakan firman Tuhan. Kalau saudara kerja dengan keras, dengan keringat saudara, saudara bisa kaya. Itu ayatnya. Saudara, itu ayatnya. Ada ayatnya. Tapi untuk keselamatan hidup yang kekal, cuma satu jalan. Saudara. Oleh sebab itu, hari-hari ini kita memperingati Natal. Dia, karena kasihnya kepada dunia ini, menciptakan manusia. Manusia tidak dibiarkan jatuh di dalam dosa. Dia tebus dengan cara apa? Dia tinggalkan kemuliaannya di surga. Dia tinggalkan segala-galanya buat saudara dan saya. Dia mati di atas kayu salib menjadi tebusan. Oleh sebab itu di dalam kekristenan tidak ada kata-kata mudah-mudahan selamat, tidak. Di dalam Kristus Yesus pasti selamat.
Karena dia berkata, aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui dia. Dia yang punya surga, saudara. Dia yang tahu jalannya surga. Oleh sebab itu kalau mau masuk surga, ya harus percaya sama yang punya surga. Kalau Roma banyak, saudara mau jalan mana aja. Mau nyiksak, mau melambung, terserah. Banyak jalan menuju Roma. Satu jalan menuju surga. Oleh sebab itu bagi saudara masih ragu-ragu, pakailah kesempatan ini. Di tengah-tengah sidang duka ada kabar baik buat saudara dan saya. Saudara-saudara, sebab tidak semua orang mendapat kesempatan yang sama. Jangan menunda-nunda, saudara. Saudara dengar firman Tuhan hari ini. Pakailah kesempatan itu baik. Meskipun kadang-kadang kita melihat, saudara, kemurahan Tuhan yang kita tidak pernah pikir. Tapi, saudara, perhatikan baik-baik. Tidak semua orang mengalami hal itu. Kalau saudara perhatikan, di dalam Lukas pasal 23, ayat 41, sampai ayat yang terakhir. Orang yang menyia-nyiakan kesempatan, dia sudah percaya Tuhan, seperti saya katakan tadi. Akhirnya sempat, ya, mungkin tidak puas dengan Tuhan, meninggalkan Tuhan. Kita lihat. Itu yang dikatakan. Orang ini tidak salah. Itu kata-kata salah satu orang yang sama-sama dihukum oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kalau kita ini salah. Dia orang Israel. Cerita tentang orang beriman. Banyak orang-orang seperti ini. Yang mulai perkara yang baik berakhir dengan perkara kedagingan. Hati-hati. Kalau tidak dapat kesempatan dari Tuhan. Kalau, saudara-saudara, Tuhan tidak berkemurahan. Hilang. Kita lihat. Dan dia berkata, Tuhan ingatlah akan daku, jikalau engkau pergi di dalam kerajaan. Tuhan bilang, hari ini juga engkau bersama-sama. Ini satu kisah yang kadang-kadang, saudara, sulit. Saya pernah, saudara, ditanya, Om, papaku masuk surga atau neraka? Saudara bisa bayangkan, kira-kira gimana jawabannya? Sulit, saudara. Tapi ayat ini menjadi jawaban yang luar biasa. Saya tidak pernah menghakimi. Kalau orang itu dulunya misalnya jatuh di dalam kelemahan mereka. Tapi Tuhan berkata, tidak ingin seorang pun binasa. Amin. Dan pada waktu seseorang jatuh, Bapak itu selalu melihat anaknya. Kapan anakku kembali? Itu adalah kehendak Tuhan. Kalau orang itu dijamah dan punya kerinduan, Tuhan kasih kesempatan. Hari ini juga, engkau bersama-sama ke dalam Firdaus. Luar biasa. Ini luar biasa. Saya kasih kebenaran firman itu. Dia bilang, terima kasih. Ini jawaban buat saya. Kadang-kadang Tuhan izinkan, tidak sadar berapa. Istri sudah nasihati, anak-anak sudah nasihati. Karena seperti itu, saudara. Tetapi yang kita tidak tahu, bagaimana Tuhan berbicara secara pribadi dalam hidup orang itu. Kita tidak tahu, saudara. Nah, itu ditulis oleh Lukas. Yang tidak diketahui oleh Markus, Yohanes, dan Matius. Tapi Lukas yang tulis. Curhat seseorang di saat menghadapi detik-detik terakhir. Yang jelas, Tuhan tidak ingin anaknya binasa. Amin. Biar ini kebenaran firman Tuhan menjadi kekuatan dalam setiap pribadi kita. Tapi kita yang punya kesempatan, jangan main-main dengan kesempatan dan kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu kalau kita berbicara tentang keuntungan, itu cerita tentang kemurahan Tuhan. Di saat-saat terakhir, Tuhan masih melawat dan Tuhan masih menyelamatkan. Puji nama Tuhan. Kita akan satu pujian, saudara. Pujian kuno, ya. Tapi pujian ini sangat memberkati kita semuanya, ya. Haleluya. Benar-benar ya untungku besar. Jika ku dapat Yesus, sungguh untung besar. Haleluya. Bukan dapat lotre, tapi dapat Yesus akan dapat segalanya. Benar-benar ya untungku besar. Benar-benar ya untungku besar. Benar-benar ya untungku besar. Jika ku dapat Yesus, untung besar.
hidup cuma sekelumit. Kalau saudara baca Mazmur 92, 1000 tahun, itu 1 hari didapat. Saudara tinggal ngitung, manusia 70, 80. Sudah saudara, kira-kira berapa? Saya hitung sendiri. Sedikit banget. Tapi di situ dikatakan 70, 80. Nah, yang paling kuat 80. Saudara berapa umurnya? Kalau sudah lebih dalam 80, itu kemurahan Tuhan. Tuhan kasih umur panjang untuk apa? Bukan untuk berdosa, tapi Tuhan tahu ada buah-buah. Oleh sebab itu Tuhan tidak pernah pensiun orang yang usianya lanjut. Jadilah pendoa-pendoa syafaat untuk anak cucumu, bahkan untuk pelayan. Penting, sudah. Atau mungkin saya belum kenal Tuhan, kasih umur panjang. Itu kemurahan Tuhan. Dienteni, kapan bertobat? Tapi jangan main-main. Kalau kesempatan itu habis, akan dipotong dan tidak dapat kesempatan lagi. Oleh sebab itu perhatikan baik-baik. Baik mereka yang hari-hari ini imannya sudah mulai kendor. Lewat kesempatan ini, perbaiki hidup. Sebab kita tidak tahu. Kita tidak bisa melihat selangkah lagi ke depan. Sudah, kita nggak tahu apa yang terjadi. Tetapi orang-orang yang bersiap sedia, pada waktu panggil dan katakan, sabaslah engkau, hambaku yang setia, masuklah engkau dalam kesukaan daripada Tuhan. Haleluya. Benar-benar, ya untungku besar. Benar, ya untungku besar. Benar, ya untungku besar jika ku dapat Yesus, untung besar. Firman Tuhan katakan, manusia berasal dari lebu tanah dan kembali kepada lebu tanah. Demikian juga saudara Tiohan yang engkau berasal dari tanah dan sekarang engkau kembali kepada tanah dan rohmu kembali kepada Allah. Inilah kehidupan manusia, tidak lebih dari bunga dan bunga rumput adanya. Kalau saudara perjalanan ke tol, di pinggir jalan, kita lihat rumput-rumput, karena matahari kelihatan bunga-bunganya berwarna-warni, karena ada embun, saudara. Tapi pada waktu kita pulang, itu sudah tidak ada lagi. Itulah kehidupan manusia. Apa yang saudara banggakan tentang hidup ini? Sebentar kelihatan, sebentar tidak akan kelihatan lagi. Tapi Tuhan ingatkan, supaya kita berjaga-jaga senantiasa. Benar-benar, ya untungku besar. Benar-benar, ya untungku besar. Benar-benar, ya untungku besar. Bila ku dapat Yesus, untung besar. Bila ku dapat Yesus, untung besar. Apa surgawi yang kami kenal sepenuh dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kiranya kebenaran firman-Mu lewat hamba-hamba-Mu boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi istri, anak, mantu, cucu, bahkan seluruh keluarga besar. Bahkan di tengah-tengah kesukaan kami boleh mendapatkan berita yang baik, mengingatkan bahwa hidup kami terbatas. Hidup ini merupakan kesempatan, bukan cuma cari hal-hal di dalam dunia, tapi cari perkara-perkara yang di atas, yang akan ikut menyertai kami sampai selama-lamanya. Terima kasih ya kebenaran firman-Mu ini boleh mengingatkan saat di dalam hidup kami. Hidup ini terbatas. Kami punya Allah yang tidak terbatas, yang tidak bisa dibatasi dengan apapun, yang sanggup membawa kami, memelihara kami sampai pada akhirnya. Engkau tahu setiap kelemahan kami, Tuhan. Tetapi Tuhan tidak melihat kami mampu atau tidak, tetapi mau atau tidak kami melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Dan Engkau akan kemampuan, memberikan kekuatan sampai pada akhirnya. Seperti firman-Mu katakan, Engkau yang sudah memulai perkara yang baik di dalam hidup kami, Tuhan. Dan Engkau akan menyelesaikan pada akhirnya. Engkau berkati seluruh
sidang jemaat perkabungan saat ini. Tuhan, kiranya kebenaran firman-Mu berkati keluarga-keluarga mereka. Dan supaya setiap keluarga-keluarga mendapat janji-Mu, sebagaimana orang percaya dan seluruh keluarganya juga dimenangkan. Bukan cuma kami kumpul di saat-saat seperti ini, tapi satu kali kelak dengan kesibukan kami, dengan hal-hal yang tidak mungkin kami bertemu, tapi masih punya kesempatan ketemu di surga. Jikalau kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kami semuanya. Dan sebentar kami akan tinggalkan tempat ini berpisah satu dengan yang lain. Dalam pimpinan dan penyertaan-Mu. Demikian juga peti jenazah akan kami masukkan ke dalam tiang lahat. Dan kami tutup dengan tanah. Sebagaimana janji-Mu Tuhan. Engkau akan datang. Dan orang-orang yang mati di dalam Engkau akan Engkau bangkitkan. Kita yang masih dapat kesempatan hidup, Engkau ubahkan kami masuk di dalam kemuliaan. Terima kasih. Pimpinan-Mu, penyertaan-Mu sampai pada akhirnya. Dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Karena penyertaan-Mu kembali ke dalam rumah tangga kami masing-masing. Dan pada akhirnya kami hamba memohonkan kiranya berkat kasih-Mu Bapa, anugerah-Mu Tuhan Yesus, beserta Roh Kudus turun limpah dengan damai sejahtera-Mu yang memimpin hari lepas hari dalam rumah tangga kami. Dengan keselamatan yang Kau berikan. Dan sampai masuk di dalam keselamatan yang kekal. Di saat Engkau datang, kami masuk di dalam kemuliaan. Berkat ini kami mohon dan kami minta. Dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, menjadi juru selamat kami, juru selamat dunia ini. Yang percaya bersama-sama saya katakan, amin. Puji nama Tuhan, demikian acara selesai. Kami serahkan kepada petugas. Ya baik, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta maupun tim pelayanan dari gereja yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam almarhum terkasih Bapak Handoyo Tirto Adi Surya pada kesempatan siang hari ini. Kembali kiranya setiap berkat firman yang telah disampaikan beliau dapat menjadi kekuatan, kelegaan, serta penghiburan bagi kita semua, khususnya keluarga yang ditinggalkan. Dan sebelum kita lanjutkan acara berikutnya, kami undang tugas bagus untuk kiranya dapat menurunkan peti jenazah dari almarhum terkasih Bapak Handoyo Tirto Adi Surya. Kita sekalian belajar. Kita juga pengalaman. Pada saatnya kita Semua itu baliknya. iya, antara iki atau pengangkatan itu. Nah, ya, tinggal iki apa pengangkatan? Itu tok pilihannya. Ya tampilan. Ya, salah satu keluarga Situ ya, dari situ ya. mengecek posisi peti, apakah sudah lurus atau belum? Dari situ kayaknya. Enggak apa-apa wis. Ditutup apa? Kode. Heeh. Heeh. Sakno Siska Ndek mau lihat. Kurang mundur. Iya, iya.
Iya. Ini Mami, orang-orang suruh minum itu dah. Orang-orang suruh ting tahu kulit di buah minta tolong anu. Sayang, kamu ngomong Kak Bayu ambek Kojo. Minta tolong bagi tahu kuning, tolong ya. Yang kepala. Kepala. Yang kepala ya, kurang ke kanan. Kanan. Miring. Udah. Terus. Udah cukup udah. Udah cukup. Silapino kain. Iya. Cukup kok, kasih. Awas lele ini, awas kencak. Awas, Cek. Iya. Matamu Permisi. Iya. Aduh nangis biasa. Oh, tanya terus tak ajar lu nanti. Tanya tuh kamu tuh. Siska, ini deh aku kok anu ya, rada ngebet ya. Dia punyamu semut apa enggak? Apik kok. Oh iya wis. Ya. Soalnya di preview nih kok ngebet. Oh iya, bilangnya adalah dari terlebih dahulu kami undang untuk keluarga dengan terakhir beberapa untuk istri, anak-anak, mantu, itu ya untuk menantu itu silahkan. pelan. Tidak apa-apa. Itu sama-sama kita bunga dari mana? Jangkong. Awas. Di paling kota.
Banyak kami silakan. Bapak-bapak sebenarnya yang berkenan memberikan penghormatan terakhir berupa taruh nanti dari almarhum Makasih Pak Sis. Iya Pak Sis. Makasih. Nah, ada Pak. Tuh. ya bunganya masih nggak bisa direalisasikan untuk keluarga. Ya. Enggak, karena ini nanti langsung di Oh, papi. Oh iya betul. So, kamsia banget ya, so. Kita berat mampir gitu ya. Iya, iya. Bagus. Cocok cincin di beres ngambil bisa hilang tadi ngenteni kok. Nah, lihat ke bawah ya sih sing datang siapa ya. Kak Bayu, ojoan nabur bunga. Ayo. Sebentar, ada yang belum. Sebentar, ada yang belum, sebentar. Silakan, Pak. Sing sitok anu apa? Sing hitam itu ya. Self service. Masalah bocor baterai ini. Enggak. Tadi 100 sampai sini sekarang 24%. Kan bisa. Sudah garis mari. Bocor. Wes. Pinggir ya. Thank you ya, Bu. Enggak, thank you, Kak. Aku gak kepikiran minta tolong sapa-sapa. Mangka ini bisa anu gitu Aldus ada rek titik kamera. Oh. Terus gak kepikiran jaluk tolong sapa-sapa. Buat keluarga para hadirin, terima kasih untuk sampai mau datang kemari ngantar papa, ngantar papi tersayang sampai ke liang lahat. Kalau papi semasa hidupnya ada salah, mohon dimaafkan ya, supaya papi juga bisa tenang di sana. Sekali lagi terima kasih. Kami dari keluarga, kalau ada salah, ada kekurangan juga mohon maaf. Ya.
Oh iya, sorry. Oh iya, patching. Fani. Sebentar ya, Pak ya. Sorry. Sayang. Cepet, Cing. Nanti sebentar lagi. Anu sing itu Pak. Iya, Pak. Simpanan di kok hilang, Pak. Sorry Ki. Sebentar, Pak, lagi ngambil. Ngapunten, Pak. Terima kasih. Vulgar. Apa? Enggak. Sepupu. Cuma selisih umurnya jauh. Dari KPI itu kan kode paling gede. Si cilik-cilik yo ono sing saumurane ponakanku gitu sepupu. Oh ya? Iya. Ini kan koko paling gede. Bentar ya. Wis. Wah, enak. Segar. Habis ini kita pergi kantor ya. Pergi kantor aja. Bawa surat baptisnya itu, kan kurang surat baptis toh. Wis surat baptis toh, Pak. Itu ada. Kan administrasinya udah toh. Ya, waktu urus. Jadi surat baptis aja, tinggal pulang. Pambingnya sehat ya. Iya. Barusan pulang. Oh, baru dari pamit. Aduh. Nyo aku mulai sih. Beliaunya biasanya gitu. Nganter pasti tahu-tahu dilihat hilang. Dimanapun pasti ketika bila mana bisa. Sempat sakit ya. Iya mana ini. Dah iya. Nyawa sambungan. Oksigennya karek 35 biasanya wong bablas kok. Iya. Ya namanya mujizat. Memang sih jalannya panjang kayak nulung orang. Sampai nggak mana? Ada sampai. Iya, dicor. Kayak pakai betonane lantai 2. Itu udah rangkanya wis ada begitu. Oh iya. Orang kayak ini, begini nih. Oh, atas sih. Hermes ada di rakit.
Sing sana hilang dhisik. Kan gugur. Iya. Itu loh. Iya. Iya. Heeh. Diswangkong. Disangkut. Berarti Ini mau. Mami itu mau. Iya. Iya, dengan ditutupnya wilayah dari almarhum terkasih Bapak Andoyo Peko Cecilia, maka berakhir pula segenap rangkaian dalam ibadah pemakaman Nek pada iki kesempatan keluarga siang hari Mami. ini. Engkong barusan kan gak ono Mewakili segenap 105. pimpinan serta karyawan dari kampus yang berada di Jalan Pimpinan Surabaya, kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas dipanggilnya Engkong bisa almarhum. engkong. Dan bila mana di dalam Selisih setiap pelayanan kami pada saat 2003. penjemputan almarhum, Engkong kan barusan 2021. pada penentuan peti, pelepasan maupun pemakaman pada kesempatan siang hari ini ada yang tidak berkenan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Berkata kami ucapkan terima kasih dan Tuhan memberkati. Lu dia gak ada sentong barengnya. Iya. Ya minta tolong kombing bisa nih. Begitu tuh selalu upacara lagi loh. Nanti cari ya lu nih. Oke ya. Ya. Ini ada berapa meter? Sama. Oh nega tumpuk sak gini tuh Pak, rong ini ya? Iya. Oh. Ini peti berikutnya itu juga masuk di sana. Enggak jalan, enggak muncul. Ya kita enggak Belanda. Iya. Aturan itu. Walah. Pandairan. Oh iya. Iya. Nol tanah iki. Dan Surabaya kok kalau lebih ini. Tapi kepala suku di sini ya. Oh, kepala suku. Mana-mana tuh pria kepala suku. Oh modelnya. Loh ini wis diomongin Pak kemarin. Lancip modelnya kayak ya Mami ya. Buka apa tutup? Buka semua ya. Rumput. Sampai rumputnya sing apik, Pak. Oh. Yo, samping-samping itu, Pak. Kembang. Nah, itu nanti bunganya itu kan jangan satu seperti itu, tapi dari situ. Dua itu ya. Sedangkan jadi berapa bunga itu kan lebih bagus. Berapa ini itu dapat dikit ya kita ya. Mau sendiri atlet kemarin Mas podo ambek emak katane Mami ya. Wis podo wis. Nah, kita bingung. Wis masang kembangnya iku asli itu. Gombanan 1 ton. Ya ya. Kamsia. Oh iya. Oh iya, heeh, kamsia. Gombanan akeh. Apa? Tanya kopi.
Sing tak gombanan aja tuh. Sitok Apa sih? tuh. Bagi dhewe. Oh iya. Ya kan sih ya, Om. Anu. Buka ya. Ya perlu. Ode. Sampai anu Pak ya. Sampai bagi. Sing kayak oh iya, amit ya sampai bagi. Oh. Sing angkat nanti. Oh iki ta. Oh sing amit Pak. Sing angkat beti ta. Tanya katanya, nggak tertaran itu apa? Ya apa sih? Gak melok diomongi. Ini kan. Bingung kayak Iya. Wis mari ya. Wis mau pulang kabeh. Ya, kok tak matiin no ta? Ya wis, heeh. Wis, bye.